يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يستمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah, mereka Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala itu, tidak mampu sama sekali untuk menciptakan seekor lalat. Sekalipun berhala-berhala itu, Tuhan-Tuhan palsu itu bekerja sama. Dan andai lalat itu, wa in yaslubhumudh dhubabu, merampas sesuatu darinya, dari berhala-berhala itu, dari Tuhan-Tuhan palsu itu, dia tidak mampu mengembalikan apa yang dirampas oleh lalat. Dha'ifat talibu wal matlub, sungguh sangat lemah yang meminta manusia, wal matlub, dan yang diminta, patung-patung itu, berhala-berhala itu. Ada di surat Al-Hajj, surat 22, ayat 73. Mari kita kembali berbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Allah masih panjangkan usia kita. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, telah kembali menghidupkan kita. Sebelumnya semalam kita dianggap mati. Allah masih sehatkan fisik kita, akal fikiran kita, hati sanubari kita. Dan Allah mudahkan kita untuk menyambut seruan-seruannya. Pagi, alhamdulillah, kalau bisa terbangun sebelum azan, setidaknya azan kita dengar, kita datang menyambut seruan Allah. Semoga hari-hari kita, sisa usia kita, entah berapa lama, Allah mudahkan kita semua menyambut seruan-seruannya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, menerima ketaatan kita dan lipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sudah menghabiskan semua sumber daya yang Allah berikan kepadanya. Untuk apa? Membimbing manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, kebodohan kepada pengetahuan. Semoga Allah jadikan kita benar-benar bukan sekadar klaim kita, tapi Allah mengakui kita adalah umat Rasul yang setia, mengikuti syariatnya, dan kelak Rasul berkenan menerima kita, memberikan syafaatnya kepada kita pada hari kiamat. Apa Ibu yang mulia, jadilah seperti lebah, jangan seperti lalat. Lebah dan lalat itu sejenis, sama-sama serangga, punya banyak persamaan sekaligus punya banyak perbedaan. Kecil sama serangga, ukurannya enggak jauh beda, walau lebah kadang sedikit lebih besar dibandingkan dengan lalat. Sama-sama bersayap untuk bisa pindah satu tempat ke tempat lain menggunakan sayap. Di samping dia punya hal yang sangat berbeda satu sama lain terkait dengan pola hidup.
dan nanti pada ujungnya pada produktivitas atau tidak. Lalat sebagaimana kita tahu itu dianggap sebagai sumber penyakit. Tempat tinggalnya di tempat yang kotor, ya, selokan, bangkai, tempat sampah. Bahkan ajaibnya, kalau ada tempat-tempat yang bersih, wangi, dia nggak mau tinggal situ. Itu ajaib. Tapi Allah katakan, duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan. Allah paparkan kepada kita sebuah perumpamaan. Dan Allah tidak malu untuk menjadikan lalat atau bahkan lebih kecil dari itu nyamuk sebagai perumpamaan. Karena kita belajar bukan sekadar dari yang kita baca, tapi juga dari yang kita dengar, dari yang kita lihat. Dan sebaik-baik pelajaran itu adalah Al-Quran. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Di surat Yunus 57. Wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian. Quran ini dari awal sampai akhirnya pelajaran. Kita belajar dari Quran, dari yang kita dengar, dari yang kita lihat. Kita belajar dari kehidupan, dari alam sekitar kita, dari makhluk yang ada berkeliaran di sekitar kita. Termasuk bahkan belajarlah bagaimana Allah menciptakan lalat. Fastami'u lahu. Pastikan kita memperhatikannya, seperti bagaimana Allah katakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Bila Quran dibacakan maka fokuskan perhatian. Bila Allah berikan perumpamaan maka fokuskan perhatian. Jadikan itu sebagai bahan kajian. Bahkan kalau perlu jadikan sebagai penelitian. Bahkan kalau kita enggak bisa lakukan langsung, bacalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli terkait dengan ayat-ayat ini. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi fil Qur'anil Karim. Kemukjizatan Quran dari sisi ilmiah. Kapan apa mukjizatnya? Quran ini mukjizat, enggak ada orang yang bisa menandinginya. Bukan hanya kita, bahkan orang di mana Quran itu turun dengan bahasa orang tersebut, mereka enggak bisa. Jangankan diminta membuat seperti 30 juz, 114 ayat, surat. Satu surat saja kata Allah enggak ada yang mampu. Dia sudah menjadi mukjizat. Tapi ada al-ijazul ilmi, kemukjizatan dari sisi ilmiah. Kenapa dari sisi ilmiah? Karena ini baru ditemukan di zaman sekarang, padahal teksnya dari dulu. Duriba mathalun fastami'u lah. Walaupun lalat ini kita anggap sebagai sumber penyakit, ya, enggak enak menjadi lalat. Kan di pepatah orang Minang juga tentang sumando. Ada sumando, lango hijau. Apa maknanya itu? Ya, inggok di tiap kampung. Mudah. Sebentar di situ berjodoh sebulan, setahun, aku pindah lah sampai situ. Setahun. Anak serat-serat tiap kampung. Pindah. Bawa wabah, bawa penyakit. Setiap yang ditinggalkannya menderita. Punya anak enggak diurus, punya isteri enggak diurus, menderita. Tapi kata Allah, orang-orang yang kamu sembah atau patung-patung yang kalian sembah, berhala-berhala yang kalian sembah, bersujud kepadanya, la yakhluqu dzubaba. Mereka itu jauh lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan lalat. Kenapa? Karena yang kalian sembah selain Allah itu la yakhluqu dzubaba, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Betapa rendahnya yang disembah. Lalat saja itu kotor, itu jorok, itu enggak berharga.
Dan kalau perlu kita usir lalat itu. Dia memilih tempat-tempat yang tidak baik, yang kotor, yang jorok. Itu makhluk yang menurut persepsi kita, itu makhluk yang hina, yang rendah. Coba, berhala-berhala itu jauh lebih rendah bahkan dibanding lalat ini. Karena berhala-berhala itu tidak mampu menciptakan seekor lalat. Kapan Allah katakan itu? 14 abad yang lalu. Apakah sampai sekarang orang bisa menciptakan seekor lalat? Enggak bisa. Walau istama'u la, berapa banyak pakar di zaman ini? Berapa banyaknya ahli di zaman ini? Andai semua pakar di seluruh dunia ini berkumpul hanya untuk menciptakan seekor lalat, la yakhluqu, mereka tidak mampu. Dulu katanya beberapa puluh tahun yang lalu di Rusia orang menciptakan atau berfikir, masa sih bikin lalat aja nggak bisa. Sekitar 30 ahli yang punya peran, ya, memungkinkan untuk merancang, merekayasa, sehingga kalau bisa memang terlahirlah dari penelitian itu seekor lalat. Bertahun-tahun meneliti secara struktur fisiknya aja nggak bisa. Belum lagi nanti bicara tentang masalah nyawanya. Sampai 5 tahun nggak bisa, 6 tahun nggak bisa. Ketika sudah sampai 10 tahun, berapa? 10 tahun habis waktu. Berapa energi yang dikeluarkan, berapa dana yang dikeluarkan. Kata mereka, kami menyerah. La yakhluqu dzubaba wala mistama'u lah. Walaupun berhala-berhala itu berkumpul, selain Allah itu berhala, manusia kah, para pakar kah, para ahli kah, kata Allah mereka tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Wala mistama'u lah, walau mereka berkumpul, walau mereka bekerja sama, tidak pernah akan bisa. Lan yakhluqu dzubaba. Ini al-ijaz yang pertama, kemukjizatan yang pertama. Allah tidak pernah malu memberikan perumpamaan. Walaupun menurut kita, apa sih harganya? Masa sih makhluk yang jorok itu dibuat? Apa pula gunanya? Kata Allah, kalian walaupun mencela lalat, walaupun tidak suka dengan lalat, tidak ada yang bisa menciptakan lalat itu. Yang kedua, wa in yaslubhumudz dzubab. Kalau lalat itu kemudian merampas, kan lalat kerjanya merampas makanan, merampas minuman, merampas. Yang dirampas oleh lalat itu tidak bisa dikembalikan seperti semula. Para pencopet ketika dia tertangkap di pasar, apa yang dia copet? Bikin dompet, ambil duit. Ketika tertangkap, yang dia ambil ditemukan seperti semula. Berapa? Ya dompetnya ini masih utuh dompetnya. Apa? Ya ini uang, ya ini HP, ya ini barang-barang berharga. Kalau dia tertangkap, barang buktinya bisa ketemu seperti biasa. Maling juga begitu kan, maling motor, maling mobil. Masih ketemu seperti itu, tapi lalat enggak. Wa in yaslubhumudz dzubab, kalau lalat itu kemudian merampas dari berhala-berhala itu, dia hinggap di sana dirampasnya. Tidak ada yang bisa mengambil. Maksudnya apa? Yang dirampas oleh lalat itu akan segera berubah. Kalau pencuri, HP-nya masih itu, mobilnya masih itu, emasnya masih itu. Tapi lalat yang dirampas oleh lalat, makanan, minuman, atau apapun yang dia rampas, bahkan kesehatan kita dia rampas, tidak akan pernah bisa dikembalikan seperti semula. Kenapa? Dia punya enzim, punya getah yang dikeluarkan oleh liurnya ketika dia hinggap di makanan itu, di minuman itu langsung merubah zat kimia yang ada pada makanan dalam hitungan detik, bukan hitungan menit, bukan hitungan jam. Sehingga dalam sepersekian detik itu, makanan yang terkena enzim atau getah yang dikeluarkan oleh ludahnya
itu bisa merubah zat kimia dan dia bisa dengan mudah kemudian menariknya melalui belalainya. Cepat sekali, dalam hitungan detik, sepersekian detik berubah. Langsung dia bisa dengan belalainya itu dia bisa memakannya. Kalau enggak bisa dia makan. Kan roti itu kan nasi itu kan ikan asin. Kan ini bangkai A, bangkai B, bangkai C. Bagaimana pula lalat bisa memakannya? Ternyata itu enzim getah yang dikeluarkan oleh lalat dari air liurnya itu merubah zat kimia yang ada pada makanan yang dia hinggapi itu, sehingga dengan mudah dalam hitungan sepersekian detik dia bisa merubah zat kimianya dan kemudian memakannya. Masya Allah. Kapan itu Allah turunkan ayat ini? Dulu, lebih sudah 14 abad yang lalu. Tapi sampai sekarang orang akhirnya menemukan fakta. Oh, ternyata begitu. Dha'ufat talib wal matlub. Yang kamu minta, siapa? Berhala-berhala itu. Kata Allah, berhala-berhala itu bahkan lebih rendah dibandingkan dengan lalat. Kalau dianggap lebih bodoh dibandingkan dengan lalat. Lebih hina bahkan dibanding lalat. Lalat saja. Begitu Allah sudah ciptakan, berhala-berhala itu bahkan lebih rendah dibandingkan dengan lalat. Dalam hadis lain bahkan, dan hadis tadi Nabi katakan alaihi salatu wassalam, hadis riwayat Bukhari. Ini bagian dari al-ijazul ilmi. Kita nanti akan bicara, jangan seperti lalat. Walaupun Allah jadikan perumpamaan dengan berbagai keistimewaan, dengan struktur fisik, dengan kekuatan, dengan kecepatannya yang Allah telah atur dia itu, tapi jangan seperti itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila lalat hinggap dalam inak, dalam gelas, dalam bejana, fi ina'i ahadikum falyaghmishu, kata Nabi, maka benamkan. Lalat biasa aja. Karena tadi kerjanya ngapain? Merampas. Ingat, lalat itu merampas. Ketika dia hinggap, merampas minuman, masuk ke gelas, ke kuah sop, kuah soto, katanya. Kan, sudahlah, apalagi yang hijau itu kan. Kalau sudah ketemu lalat, ya sudah, buang, gitu kan. Tapi kan dikatakan jangan. Falyaghmisu, benamkan betul. Kan kalau enggak ada ilmunya, kalau enggak yakin dengan hadis Nabi, kan tambah jijik kan, tambah jorok kan. Dia tidak terbenam saja kita sudah enggan makannya. Tapi Nabi katakan benamkan. Fa inna fi ihda janahaihi, karena dalam salah satu sayapnya itu daun, dalam salah satu sayapnya itu daun. Wa fil ukhra dawaun, di sayap yang lain ada penawarnya. Jadi satu racun, satu penawar. Satu penyakit, satu obat. Orang kemudian meneliti, masa sih iya? Karena kalau kita lihat, kalau kita renungkan dari akal pikiran kita, itu jorok. Pikirkan dia tadi mungkin dari WC, dia tadi mungkin tempat sampah, dia tadi mungkin baru saja hinggap di bangkai, lalu dia masuk ke makanan kita dan kita kemudian benamkan. Kalau kemudian kita tidak percaya dengan hadis Nabi, sudahlah, buang. Tapi yang beriman, ini ujiannya. Maka orang mulai lakukan penelitian. Dalam dunia Islam ada yang terkenal itu, namanya Profesor Abdul Majid Al-Zindani. Itu tinggal di Yaman. Dulu punya universitas namanya Al-Iman. Sekarang katanya sudah ditutup karena krisis konflik antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Kata beliau, orang meneliti sayap yang mana yang punya racun dan sayap yang mana yang punya penawar.
Sayap yang mana? Orang menemukan, oh di sayap yang kiri itu ternyata ada racun. Tapi dicari caranya bagaimana menemukan agar racun ini kemudian bisa hilang. Ya, dicoba cari secara manual dengan pengetahuan, dengan teori, tak ketemu-ketemu. Lalu dipraktekkanlah hadis Nabi ini. Kemudian dibenamkan lalatnya, lalu ketemu. Air yang diminum tadi itu normal seperti semula. Racun-racun tadi, bakteri-bakteri yang tadi dimasukkan oleh salah satu sayap. Dan ini Masya Allah, karena ada ajaran dalam agama kita bahwa yang baik-baik itu biasanya ada di sebelah kanan. Yang baik-baik. Maka Nabi yuhibbut tayamun, suka hal-hal yang kanan. Memakai pakaian dari yang kanan, ya, pakai sendal yang kanan, ya, melangkah ke tempat yang baik dari yang dengan yang kanan. Itu maka ditemulah kemudian di sayap kiri justru ada racunnya, ada penyakitnya, dan di sayap kanannya ada penawarnya, ada obatnya. Kapan ini ada ditemukan? Ya, orang temukannya sekarang, padahal Allah sudah menurunkannya lebih dari 14 abad yang lalu. Maka disebut sebagai ayat-ayat yang dikenal dengan al-i'jazul ilmi fil Quran, kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah. Quran ini tidak pernah ketinggalan zaman. Artinya teori-teori Quran ini tidak ditolak oleh masa. Sudah expired nih. Ya, sudah enggak patut lagi nih. Sudah kadaluarsa enggak. Justru ya, semakin orang menemukan pengetahuan-pengetahuan, orang hanya ketemu, oh, dari dulu Allah katakan begini, dari dulu Allah katakan begini. Ada apa dengan lalat? Struktur fisiknya tidak ada yang mampu. Yang kecil itu daya ciumnya tuh luar biasa. Kita ya paling ya 20 meter lah kita kecium bau, ya, wangi ya. Lalat yang kecil itu katanya bisa bahkan mencium sejauh 750 meter. Itu lapangan bola itu panjangnya 100 meter. Berarti 2/3 kilo. Jadi disusun lapangan bola itu sebanyak 7,5 lapangan bola, ditaruh di ujung sana tuh bangkai. Itu dari awal sampai 750 meter itu dia ketemu, oh ini dia. Kita enggak kan? Dapat tuh kalau kita kecium bau WC, 2-3 meter jarak dari kita duduk. Itu dia kecium tuh. Lalat yang kecil itu ketika dia mengepakkan sayapnya, kebayang enggak? Dalam 1 detik, bukan 1 menit lah ya, dia bisa mengepakkan sayapnya setidaknya 200 kali. La ilaha illallah, 200 kali sayapnya itu. Makanya tidak mudah untuk dipukul, enggak mudah untuk dibunuh. Dia bisa mengepakkan sayapnya untuk terbang, untuk pergi berpindah-pindah itu. Per detik itu katanya tidak kurang dari 200 kali kepakan. Gini, 1 detik. Apa berapa loh? Olahraga, gini olahraga. Sanggup berapa lama? Capeknya kita kan. Coba-coba, agak 2 menit aja begini, sudah tinggal. Ini 200 kali setidaknya dalam 1 detik. Dan keistimewaan yang lainnya. Tapi kata Nabi, jangan kita ini seperti lalat. Tapi dia seperti lebah. Ada apa dengan lebah? Ini dua-duanya ayat yang disebut dengan al-i'jazul ilmi. Jika tadi di surah Al-Hajj 73 tentang lebah itu, Allah khususkan 1 surat. Coba. 1 surat dalam Quran namanya surat lebah. Surat keberapa? Surat ke-16 namanya An-Nahl. Surat An-Nahl. Salah satu ayatnya atau 2 di antara ayat yang ada di surat An-Nahl itu bicara tentang lebah.
Lebah itu sekali dalam Quran Allah sebutkan, tapi lalat katanya 2 kali. Ada apa dengan lebah ini? Lebah ini Masya Allah itu seperti malaikat. Jika lebah tadi nggak ada aturan, sangat tidak suka di tempat-tempat yang bersih, yang nyaman, yang wangi. Lebah itu seperti malaikat. Apa maksudnya? Tidak pernah dalam hidupnya itu berfikir sendiri. Lalat suka-suka, suka sini, suka sini, suka di sini. Lebah enggak. Karena lebah itu hidup dengan wahyu. Seperti malaikat itu hidup dengan wahyu. Apa maknanya? Di-setel oleh Allah untuk ikut aturan Allah. Jadi seperti enggak ada hawa nafsu lebah itu. Walaupun dia makan, dia minum. Ya, tapi dari sisi apa? Berbuat buruk, berbuat negatif itu menyimpang dari aturan Allah itu enggak ada. Seperti malaikat, enggak ada menyimpang dari aturan Allah. Ketika dia merusak itu atas perintah Allah. Hancurkan kampung itu. Runtuhkan gunung itu. Ya, guncangkan negeri itu atas perintah Allah. Sehingga Allah katakan, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Badi surah An-Nahl ayat 68 69 kalau enggak salah. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Wa auha. Berarti Allah katakan wa auhayna ilaika, kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Wa auhayna. Ini wa auha rabbuka, Tuhanmu telah memberi wahyu ilan nahli. Kalau Nabi terima wahyu, dia dengar, dia pahami, dia baca, dia hafal, dia ajarkan kepada kita umatnya. Lebah tak? Dia enggak pandai baca, enggak ada bukunya. Tapi dia tidak pernah keluar dari aturan Allah sejak dari pertama. Coba lihat. Ini enggak pernah keluar dan sampai sekarang sejak dia dulu ada, sejak kita dulu pernah tahu tentang lebah, dia enggak pernah kecuali hinggap di 3 alam ini, di 3 tempat ini. Wa auha rabbuka ilan nahli, ketika Tuhanmu memberikan wahyu kepada Nahl, memberikan ilham, insting. Tentang apa? Pertama tentang tempat tinggal. Lalat tadi kamu suka-suka terserah aja lah. Dan wal'iyadzubillah, dia kemudian memilih tempat yang kotor, yang jorok. Lebah 3 tempatnya. Sampai sekarang, sejak dari dulu sampai hari kiamat, dia tidak pernah keluar dari 3 tempat tinggal yang Allah tetapkan untuk dia. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta, kami telah pesankan, telah ilhamkan, telah wahyukan kepada lebah dalam hal memilih tempat tinggal 3 ini. Pertama, jibal, tinggallah kamu di bukit-bukit, di gunung-gunung. Pernah enggak lihat? Ya, ini ya lebah tinggal di kota. Anittakhidhi minal jibali buyuta, ambil tempat tinggal. Ya, bikin rumah, bikin sarang di mana? Di bukit. Pergi ke bukit, naik gunung, mendaki, ada kawanan lebah. Bukit, di batu-batu itu. Wa minasyajari, dan dari pohon-pohon. Apa nih berisik suaranya? Lihat. Ya, pohon durian ada lebah di atasnya. Pohon mangga ada lebah di atasnya. Wa mimma ya'risun, dan bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Ini rumah, ya gubuk, dia bikin sarang di situ. Ini rumah tinggal. Pernah nggak kita menemukan lebah keluar dari 3 tempat tinggal itu? Pernah nggak? Lebah bersarang di mobil. Ketemu nggak lebah bersarang di mobil? Lalat ada di mobil? Ada. Di mana ada yang kotor, dia tinggal situ. Ada.
Begitu. Dan tak pernah menyelisihi aturan Allah. Yang kedua, yang ajaib dari lebah ini, tadi makan, tempat tinggalnya. Thumma kuli min kulli thamarat, makalah dari semua buah-buahan. Semua yang berbuah. Ya, makalah dari saripati buah-buahan itu, saripati bunga itu. Makan. Pernah enggak kita kehilangan nasi sepiring gara-gara lebah? Pernah enggak kita lihat ayam kita hilang 1 ekor, ya, karena dicuri sama lebah. Ikan kita hilang karena lebah. Rendang kita hilang karena lebah. Enggak. Thumma kulli min kulli thamarat. Allah sudah setel dia sehingga akhirnya kita menemukan lebah itu memproduksi madu. Dan rasa madu itu berbeda-beda. Bahkan warnanya pun berbeda-beda. Tergantung dari makanan yang dia makan. Dari bunga apa, dari daun apa, dari saripati buah apa. Masya Allah. Lebah hidup dengan wahyu. Hidup dengan wahyu. Dari tempat tinggalnya dan dari makanannya. Dan yang ajaib berikutnya, fasluki subula rabbiki dhulula. Itu lebah. Dia tinggal lumayan lama kan di sarangnya itu. Kalau belum ketemu sama orang ya dia belum pindah. Ketemu sama orang diambil sarangnya ya sudah. Dan Masya Allah, lebah-lebah itu luar biasa kerjasamanya untuk mempertahankan eksistensinya. Itu terbagi dalam berbagai peran. Ada yang kerjanya bertelur saja, ratu lebah itu. Ada yang kerjanya ya kawin saja, itu yang pejantan itu. Ada yang kerjanya cari makan, bikin sarang. Dan gak ada yang iri, gak ada yang dengki. Enak sekali kamu hanya enak-enakan doang, hanya tidur, hanya kawin. Kami harus cari makan, kami harus bikin sarang. Gak ada yang cemburu dengan perannya masing-masing. Dan ajaibnya hewan yang keluar, ya kalau ratu dia apa ya, ratu ya tinggal ya potong-potong kuku rumah kita ya. Ya pergi ke salon katakanlah begitu kan, ngurus diri, mempercantik diri. Yang raja, yang jantannya ya sudah gagah-gagahan aja gitu kan. Yang pergi cari makan itu yang betina, yang memang tidak subur. Dan coba bayangkan, dia keluar dari sarangnya, kadang-kadang butuh jarak sampai 7 kilo untuk bertemu dengan ini pohon ini sedang berbuah, ini bunga, ini daun. 7 kilo. Dan dia tidak pernah tersesat untuk pergi dan tidak pernah tersesat untuk pulang. Fasluki subula rabbiki dhulula. Tempuhlah jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhanmu. Ya, tak ada jalan. Ya, di atas itu ada jalan. Ya, orang temukan jalan pesawat gitu kan. Ini boleh lewat, ini enggak boleh lewat. Atau dia kalau pesawat ada radarnya lah, ada teknologinya. Ini Allah yang ciptakan, Allah yang bikin alat sehingga ketika dia keluar dari sarangnya ke tempat yang jauh itu dia enggak tersesat dan bisa pulang kembali ke rumahnya, ke sarangnya. Sama dengan malaikat sepertinya kan, tidak pernah berbuat buruk, ya, tidak ada rencana jahat dalam hidupnya. Dia ikuti saja. Kamu tinggal di sini, kamu makan ini, kamu pergi mencari makanan dan pulang dengan jalan yang Allah sudah tentukan. Hasilnya itu berbeda dengan yang tadi. Lalat tadi itu, lalat hidup sesuka hatinya, bahkan memilih tempat-tempat yang kotor, menjadi sumber penyakit, lalu kemudian diusir oleh manusia. Sudah pergi.
Dan lebah ketika dia ikut aturan Allah, kamu tinggal di sini, kamu makan, kamu pergi dan balik lagi di sini. Apa hasilnya? Min butuniha yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Keluarlah dari perut lebah itu syarabun, minuman. Apa maksudnya? Madu. Mukhtalifun alwanuhu, yang bervariasi warnanya tergantung apa yang dia makan. Bunga apa, buah apa, saripati tanaman apa. Dan luar biasanya syifa'un linnas. Pada minuman madu itu ada syifa, ada obat bagi manusia. Kata Allah, inna fi dzalika laayat. Mestinya orang-orang yang berfikir renungkan, karena ini ada tanda kebesaran Allah di sini. Apa tanda kebesaran Allahnya? Kalau kamu hidup tidak teratur, hidup sesuka hatimu, mengandalkan ya apa yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan, tanpa berpedoman kepada wahyu, kamu akan seperti lalat. Karena sehebat apapun kamu tidak lebih baik dibandingkan dengan lalat. Bahkan ya, yang kamu sembah selain Allah itu bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan lalat. Kalau kita mengandalkan pikiran kita, ilmu kita, tanpa berpedoman kepada Allah, kita enggak banyak berguna dalam hidup ini. Dan orang-orang kemudian pergilah sana, kamu ganggu saja, ya, kamu menimbulkan penyakit, kamu menimbulkan kesengsaraan. Tapi ketika orang hidup dengan aturan Allah, ini aturan Allah ini. Kalau lebah tadi sudah di-setel seperti malaikat, di-setel. Ini tempat tinggalnya, ini makanannya, ini jalan yang ditempuh. Yakhruju min butuniha, hasilnya lebah menghasilkan madu. Kalau manusia ikut aturan Allah, manusia itu akan jadi orang yang produktif. Dia akan dirindukan. Bahkan di hutan pun orang cari. Bahkan harganya mahal pun orang beli. Semakin dia original, semakin dia murni, semakin mahal, orang semakin percaya. Ya, gak apa-apa. Nah, begitulah kita ini. Maka Nabi katakan alaihi salatu wassalam, mathalul mu'minina kan-nahlah. Kata Nabi, orang-orang beriman itu seperti seekor lebah atau seperti kawanan lebah. Idza akalat thayyiba. Orang beriman itu kalau dia makan, dia selektif. Boleh makan enggak ini? Patut dimakan enggak? Enak atau enggak enak? Bukan itu pertimbangannya. Suka enggak? Bukan itu pertimbangannya. Ini baik apa enggak? Ini halal apa enggak? Itu pertimbangannya. Akalat thayyiba. Ketika dia makan yang baik. Masya Allah, dia pilih saripati, tanaman ini, bunga ini, buah ini. Akalat thayyiba. Karena makanan itu berpengaruh terkait dengan tumbuh kembangnya manusia. Terkait dengan bukan hanya tumbuh, ya, kalau dalam kesehatan susu gitu. Pak, susu sapi, susu kambing, itu kan, Denko atau dengan segala merek itu. Yang baik, yang halal. Karena kalau makanan yang kita konsumsi itu baik, maka akan melahirkan hal-hal baik dalam kehidupan. Sikap-sikap baik, akhlak-akhlak baik, akhlak-akhlak terpuji. Itu berawal dari makanan yang baik, dari minuman yang baik. Itulah kenapa Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, kata beliau, kalau yang masuk ke perut kita itu, ya, dari yang haram, kullu lahmin nabata min sukhtin, setiap daging yang tumbuh
Dulu beratnya 2 kilo, bisa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Sekarang 60 kilo, 70 kilo. Apa yang membuat badan kita ini jadi lebih berat? Dia tumbuh makanan. Setiap daging yang tumbuh, yang gara-gara makanan yang masuk ke perut kita ini, berat kita bertambah. Kata Nabi, "Fannaru aula bihi." Untuk orang seperti itu neraka lebih pas dari tempatnya. Apa maksudnya? Karena kalau makanannya itu kotor, makanan tidak bersih, tidak baik, yang haram, yang syubhat, itu akan melahirkan ucapan yang buruk, akan melahirkan penglihatan yang buruk, pendengaran yang buruk, dan pada ujungnya akan membuat karakter yang buruk. Jadi itu menjadi cara. Kalau makanan kita baik, maka yang keluar dari mulut kita yang baik, yang dilihat oleh mata kita yang baik, yang didengar oleh telinga kita yang baik. Karakter dan kepribadian kita menjadi karakter dan pribadi yang baik, termasuk yang baik-baik. Setiap daging yang tumbuh karena makanan yang haram, jadi bukan tiba-tiba, tapi berpengaruh kepada amal perbuatan kita, kepada ucapan kita, kepada sikap kita, kepada tindak tanduk kita, makanan dan minuman itu. Makanya orang beriman seperti lebah. Idza akalat thayyibah. Wa idza wada'at thayyibah. Ketika dia meletakkan produksi, dia memproduksi kebaikan. Walaupun feses sama aja lah kita. Tapi kata-katanya akan jadi kata-kata yang baik. Dia hanya mau melihat yang baik. Dia hanya mau mendengar yang baik. Dia memproduksi kebaikan. Ada akhlaknya baik. Ya. Idza waqa'at ala 'udin lam tuksirhu. Bila dia hinggap di ranting, Masya Allah, itu bunga itu kan kecil, ya, tumbuhan itu kecil. Kawanan lebah hinggap di situ, dan dia nggak pernah mematahkan, nggak pernah merusak. Lam tuksirhu. Jadi di mana orang beriman ketika yang dia makan itu adalah yang halal, yang baik, yang keluar dari dia, dari mulutnya, dari amalnya adalah kebaikan, dan dimanapun dia hinggap itu dia tidak mengganggu, enggak merusak, ya, tidak menghancurkan. Dan lebah tidak pernah marah kecuali kalau diganggu, gitu kan ya. Nah ini jangan sampai sudah kita makan yang baik-baik, Ustaz, ya, tinggal di tempat yang baik. Tuh gimana? Ya kalau diganggu, nah, jangan diam, gitu kan ya. Lebah juga begitu. Coba lemparilah lebah, ambil batu, lempar, kemana kita dia kejar, gitu kan. Nah, ini yang keempat ini juga patut diambil ibrah. Kalau ya diganggu terus menerus, lalu kita diam saja, itu enggak pula. Lebah, kata Nabi, ya dia makan yang baik, ya, dia memproduksi yang baik-baik, dia kemudian nanti hingga tidak mengganggu. Tapi kalau diganggu, nah, jangan diam. Lebah itu begitu. Maka mari Pak Ibu yang mulia, ini ayat yang kita sebut dengan al-i'jazul ilmi fil Quran, ayat-ayat yang disebut sebagai kemukjizatan secara ilmiah. Ayatnya dari awal bismillah, huruf ba saja dari awal itu sampai minal jinnati wan nas, sampai sin yang terakhir, dari awal halaman sampai ke ujungnya itu mukjizat, enggak ada yang bisa bikin. Tapi ada al-i'jazul ilmi, kemukjizatan secara ilmiah. Semakin orang bertambah ilmunya, semakin terbukti kebenaran Quran itu. Apa sih gunanya lalat? Coba, Allah kan seperti kita pahami, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita pikir ngapain pula sih kok harus ada lalat, ngapain pula kok harus ada nyamuk. Kata Allah, pengakuan orang-orang beriman itu, ya Tuhan kami, ternyata tidak satu pun ciptaanmu yang engkau ciptakan itu sia-sia. Renungkan. Nah, jangan seperti lalat yang tadi, enggak diatur, diberikan kebebasan,
Ya kan orang begitu ya. Ini coba tinggal di tempat yang kotor, makan yang kotor, lalu nauzubillah sumber penyakit dari mulutnya, dari fesesnya, bahkan dari badannya ketika dia hinggap di tempat-tempat tertentu, dia nggak suka yang bersih, sukanya di bangkai tempat-tempat yang kotor. Itu sumber penyakit. Tapi kata Allah, ingat ya, Nabi katakan dalam salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lain ada obat. Sisi itunya, tapi jangan seperti lalat. Dia pada ujungnya nggak produktif, dia hanya merampas, dia ngambil, dia merusak. Makanan jadi rusak, minuman jadi rusak. Dan ketika dia ngambil, nggak ada yang bisa diambil dari dia seperti semula, karena dia bisa merubah zat kimia pada makanan itu dalam waktu hanya sekian, ya sepersekian detik. Tapi lebah, masya Allah. Lalat pada ujungnya apa? Pergi. Enggak, kami enggak suka. Madu, lebah dicari. Apa yang membuat dia dicari? Ingat yang pertama, wa auha rabbuka. Dia hidup dengan wahyu. Ingat, dia hidup dengan wahyu. Dia enggak baca, tapi Allah berikan ilham kepada dia, sehingga dia pilih tempat-tempat sebagai tempat hidup. Dia pilih makanan-makanan yang baik, dan pada ujungnya dia memproduksi kebaikan. Dia memproduksi madu. Dimanapun orang cari, mana ya. Ada orang cari ke hutan jauh berpuluh-puluh kilo untuk mencari lebah agar bertemu dengan madunya. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.